Lanjut. Babuma. Babuma utawi iki babe donga. Yakulu kang ngucapno sapa man ing ma. Ba'dad dafni ing dalem sawise nguburne. Ini adalah kalimat yang perlu dibaca setelah dikuburkan mayitnya. As-sunnatu utawi kang sunnah. Iku liman tetep kedue won kana. Kana kang ana sapa man iku alal kubri tetep ing atase kuburan. Ayah siya fil kubri salasa hasayatin. Ayah siya ing yen to naburna. Naburna sapa wong? Naburna tanah maksudnya. Naburna tanah. Sapa wong fil kubri ing dalem kuburan. Ala salasi fil kubri salasa hasayatin. Kelawan telung awuran. Terus biadaihi kelawan tangan lurune. Biadaihi kelawan tangan lurune uwong. Jami'an hale sakabehane. Mingki bali roksihi saking arah ndukure mayit. Berarti kalau di sini kan menghadap ke barat, berarti bagian utara. Arah kepala itu ambilkan tanah, kemudian lemparkan sebanyak 3 kali. Diawurkan, disiramkan. Tanah itu sebanyak 3 kali. Sambil membaca qala ngucap sinten jama'atun sak kelompok min ashabina saking ashab kita utawa ashabus syafi'i. Yustahabu dan sunatake apa ayyakula yen to ngucap sapa wong fil hasiyati ing dalam awuran tanah. Yo fil hasiyati ing dalam awuran tanah. Al ula kang kawitan. Minha khalaqnakum iku ayate. Wa fi tsaniyati lang ing dalam awuran kang kaping pindho. Wa fiha nu'idukum. Ayat wa fiha nu'idukum. Wa fi salisati lan ing dalam awuran tanah kang kaping 3. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Toha utawi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra iku surat Toha ayat 56. Jadi diawurno. 55. Iya 56. 5 nek kene. 55. Iya. Ya 55 lah. Oh berarti iki salah berarti ya. Oh iya iki salah berarti. 55 ya. Kok dicek mana? Itu yang dibacakan. Jadi setelah tanah itu tertutup, ya kan? Setelah dikuburkan, terus kemudian tanah ditutup, itu setelah ditutup ambil 2 genggam tanah, terus kemudian disiramkan. Yang pertama itu 3 kali, lakukan ini sebanyak 3 kali. Yang pertama itu membaca minha khalaqnakum, terus kemudian ambil lagi, terus disiramkan lagi. Sebelum disiramkan yang kedua itu membaca wa fiha nu'idukum, siramkan lagi tanahnya itu di bagian kepala ya. Terus wa minha, terus kemudian ambil lagi 2 genggaman tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, siramkan lagi. Jelas? Nggih. Wayus tabu itu tata caranya yang dibaca setelah setelah mayit itu dikubur. Ya kan? Bagi orang yang menguburkan mayit ini. Limangkana alal qabri, ya kan? Bagi mereka yang menguburkan mayit dan masih berada di atas kubur. Jadi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Jadi ambil 2 genggam tanah kemudian disiramkan. Cuman sebelum menyiramkan yang pertama itu membaca minha khalaqnakum, ambil lagi 2 genggam tanah, kemudian sebelum disiramkan yang kedua kalinya membaca wa fiha nu'idukum, siramkan. Dan yang terakhir adalah mengambil 2 genggam tanah, membaca doa wa minna nukhrijukum taratan ukhra, siramkan. Selesai sudah. Jelas?
Kalau jelas kita lanjut. Wa yustahabbu. Wa yustahabbu lan den sunat ake opo ayak muda. Jelas? Nggih. Kalau jelas kita lanjut. Wa yustahabbu lan den sunat ake opo ayak muda yen to lungguh sapa uang. Indahu ono ing dalam sandingi mayit. Ba'dal farogi ing dalam sawuse rampunge mendem. Saatan ing dalam waktu sedilo. Kodroma sak kadare wektu. Haru kang den sembelih opo jazurun. Opo jazurun unta jazur. Wayuk samu lan den bagi opolah muha daginge jazur. Kemudian setelah itu duduklah sebentar sekira lama waktunya itu mulai dari menyembelih onta sampai dagingnya itu terbagi. Berarti cukup lama ini diamnya. Wayastagilu lan nyibukno, wayastagilu lan sibuk sapa alqaiduna wong kang padha lungguh. Bitilawatil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an. Waddu'a lan donga lil mayyiti kanggo mayit. Wal wa'dzi lan nuturi. Wa hikayati ahlil khairi lan mocokno ceritane wong kang bagus. Wa akhbari sholihina lan ngabarne ceritane wong kang soleh. Cuman biasanya dalam tradisi kita untuk yang wa'dzi itu ada, untuk yang hikayati ahlil khair wa akhbari sholihin itu yang enggak ada. Jadi sebenarnya ceramah pengantar mayit itu dilakukan di atas kuburan setelah mayit itu dikubur kalau melihat riwayat ini. Iya kan? Kalau melihat riwayat ini kayak gitu. Kan itu waktunya lama. Setelah dikubur biasanya kita bacakan taklqin. Nah harusnya enaknya ini dibacakan di ayat-ayat taklqin itu. Di kalimat-kalimat talqin itu. Enaknya. Jadi kalau bisa kita punya talqin itu yang sudah lengkap dengan menceritakan ahlil khair dan menceritakan akhbarus sholihin. Kan biasanya setelah talqin itu kan ditutup dengan doa kan, dengan tahlil sebentar kan. Tapi yang paling tidak melihat ini, apa yang dilakukan dari tradisinya orang NU itu sudah sesuai dengan dasar kitab yang sudah diajarkan. Iya kan? Lanjut. Warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi Sahih Bukhari ing dalam kitab Sahih Bukhari. Warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi Sahih Bukhari ing dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslimin lan ing dalam kitab loro Sahih Bukhari lan Muslim. An Aliyin den riwayatake saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala dawuh sinten Sayyidina Ali. Kunna ana sapa kita dari Sayyidina Ali iku fi janazatin ing dalam jenazah siji fi baqiil kunna ana sapa kita dari Sayyidina Ali fi janazatin ing dalam jenazah siji fi baqiil gharqat ing dalam baqi gharqat fa'atana nuli nekani fa'atana moko nekani ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada nuli lungguh sinten Kanjeng Nabi. Wa qa'atna lan lungguh sapa kita haulahu ing dalem kiwa kengene Kanjeng Nabi. Wa ma'ahu lan iku tetep sartane Kanjeng Nabi saratun. Tongkat lah. Ngene. Fanakasa moko nuli bolak-balikno sinten Kanjeng Nabi ing
ing tongkat. Wa ja'ala lan dadekno sinten Kanjeng Nabi ing tongkat. Bimih sarihi wa ja'ala lan dadekno sinten Kanjeng Nabi wa ja'ala lan dadi wa ja'ala lan dadekno sinten Kanjeng Nabi iku yang kutu iku apa ya ngawur-ngawurne utawa nutuk-nutukne sinten Kanjeng Nabi bimih soratihi kelawan tongkete Kanjeng Nabi. Sumakola moko nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi. Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannati. Ma utawi apa iku mingkum saking sira kabeh min ahadin saking wong suwiji illa qad kutiba angin den tulis illa qad kutiba angin den tulis apa maq'aduhu panggonane ahad minan nari saking neraka wa maq'adu lan den tulis panggonane ahad minal jannati saking swarga. Faqalu moko nuli padha takon sapa para sahabat, ya Rasulullah utusane Gusti Allah, afala natakilu ala kitabina, afala opo to ora natakilu tawakal utawa pasrah sapa kita ala kitabina ing atase catatan kita. Kata Rasulullah setelah memukul-mukulkan tongkatnya, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, tidaklah di antara kalian, ya kan, kecuali memang sudah dicatat tempat kalian dari neraka atau tempat kalian di sorga. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kita itu pasrah atau mengandalkan pada catatan amal kita? Faqala maka nulin jawab sinten Rasul, imhalu ninggalkanlah, ikmalu podo amalo sapa sira, fakullu muyassarun lima khuliqalah, ya, fakullu muyassarun lima khuliqalah. Kata Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, ikmalu, kerjakanlah untuk kalian, melakukan amal baiklah kalian, karena fakullu muyassarun utawi saben-saben wong kang den gampangake iku lima krana perkara khuliqa kang den ciptakake apa kullun lahu kanggo ma. Kata Rasulullah, lakukan amal baik karena sesungguhnya atas apa mereka dimudahkan, ya karena itu ia diciptakan. Ya, fakullu muyassarun lima khuliqalah. Maka beramal baiklah kalian, karena sesungguhnya setiap sesuatu yang dimudahkan, ya karena itu ia memang diciptakan. Artinya yo wong iku akan diberikan bakat sesuai dengan apa yang yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ngono lho. Jadi muga-muga kita itu terus diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan amal baik, sehingga kita betul-betul yakin kalau kita diciptakan oleh Allah untuk sebuah kebaikan. Wa dzakara lan mocokno sinten Kyai Musannif tamamal haditsa ing sampurnane hadis. Jadi sebenarnya hadisnya ini masih banyak gitu loh. Sebenarnya hadisnya ini masih banyak. Cuman salah satunya pesan yang ada di sini, kata Rasulullah itu cuman ingin menyampaikan setiap orang itu yang dikubur di alam kubur. Jadi yang dikubur itu semuanya sudah tercatat
tempatnya apakah itu di sorga ataukah di neraka. Terus kemudian ketika ditanyakan oleh sahabat, ya Rasul, apakah boleh kita mengandalkan kitab catatan amal kita? Jawaban Rasulullah, lakukan hal yang terbaik, karena sesungguhnya segala sesuatu yang membuat kalian mudah untuk melakukan, ya karena itu kalian diciptakan. Itu jawaban Rasulullah. Intinya itu adalah upayakan diri kita untuk lebih mudah melakukan kebaikan. Karena dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan itulah kita memiliki banyak harapan. Gampangannya kayak gitu. Oke, lanjut. Itu adalah peristiwa yang pernah terjadi pada Sayyidina Ali dan para sahabat. Rasulullah pernah seperti itu. Cuman melihat hadis ini, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqa, jangan mudah kita mengecap orang yang mudah melakukan kejelekan berarti dia sudah dipastikan jelek oleh Allah. Jangan seperti itu. Bisa jadi kejelekan yang dia lakukan itu tidak keluar dari diri, tapi karena keinginan pribadi. Cuman kalau di sini itu bisa kita ketahui, tapi jangan sampai punya perasaan jelek kepada orang lain ya. Cuman yang jelas kalau dari sini apa yang mudah kita kerjakan, ya berarti itu yang sudah memang Allah kehendaki. Karena fakullu muyassarun lima khuliqalah. Gampangannya mana yang lebih mudah dilakukan oleh orang berarti memang itu sudah menjadi bakatnya. Kan seperti itu tuh. Pekerjaan apa yang mudah kalian lakukan, ya kemungkinan ya memang itu sudah menjadi bakat Anda gitu loh. Lek awakmu iku duduk jurusan bengkel tapi ternyata gampang untuk bengkel, yo asline yo itu bakate sampean gitu loh. Iku asline bakate sampean bengkel. Nah terkait dengan amal, lek luwe gampang nglakoni keelekan, ndang njaluk sepuro maring Gusti Allah. Mugi-mugi sampean gak dadi wong sing bakat ngelakoni keelekan. Jadi seperti itu, ketika kita kok lebih mudah mengerjakan sebuah kejelekan, segera minta maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jangan sampai pekerjaan jelek yang sering kita lakukan itu sampai menjadi bakat kita. Berarti kan akhirnya bakat melakukan jelek gitu loh. Tapi ketika kita lebih mudah melakukan kebaikan, segeralah bersyukur kepada Allah. Semoga apa yang mudah kita kerjakan itu memang menjadi bakat yang bisa kita lakukan. Itu kalau kita melihat hadis ini. Lanjut. Warawaina lan ngriwayatno sapa kita. Warawaina lan ngriwayatno sapa kita fi sahih Muslimin ing dalam kitab Sahih Muslim. An Amr ibnil As radhiyallahu an. Dadi lek gak ono waune iku Umar. Lek ono waune iku Amr ya. Iku Amr. Itu bedanya. Biasanya redaksinya kalau ada waunya itu Umar. Kalau ada waunya itu Amr ya. An Amr bin As radhiyallahu an. Qala dawu sinten Amr. Idza dafantumuni ing dalem arekalane padha mendem sira kabeh ing ingsun. Akimu padha ngadeka sira kabeh. Haula qabri ing kiwa kengen kubur ingsun. Qadroma kelawan sak kadare wektu. Yunharu den sembelih apa jazurun unta jazur. Wayuk samu lan den bagi apa lahmuha daginge jazur. Hatta astaknisa hingga milang bagus sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh. Wanzur madza arji'u bihi rasala rabbi. Wanzur
Wanzur lan ngentenono sapa sira kabeh. Ma ing madza ing ma ing apa za utawi ikilah perkara uraji'u kang den balekake apa bihi ma uraji'u kang den balekake bihi kelawan ma sapa uraji'u kang den balekake bihi kelawan nggawa ma den balekake Rasulullah Rabbi ing utusan pangeran ingsun. Rasulullah Rabbi ing utusan pangeran ingsun. Maksudnya itu adalah tunggulah sampai aku bisa mengembalikan apa ngono. Tunggulah sampai aku bisa mengembalikan apa yang diminta oleh utusan Tuhanku. Jadi maksudnya iku yo lek wis mari dipendem ojo langsung ngale, enteni lah. Enteni sediluk minimal aku ben bunga. Hatta asta nisabikum hingga iso ameng-amengan utawa enak-enakan sapa ingsun bikum kelawan kalian. Bikum kelawan sira kabeh. Jadi iku sing diwasiatno, sing diomongno karo Amr bin As. Jadi ketika aku sudah dipendam, hendaklah kalian itu tetap berdiri di sekitar kuburku selama onta itu tersembelih dan dibagikan dagingnya, sehingga aku bisa merasa bahagia dengan keberadaan kalian dan sampai aku bisa mengembalikan apa yang telah diminta oleh utusan Tuhanku. Jadi gampangane aku ben sampai iso mari jawab apa sing bakal ditakoki karo utusane pangeran, karo malaikat lah, malaikat kuburan, gampangane koyo ngono. Itu sampai diwasiatkan. Artinya penting sekali bagi kita, khususnya untuk keluarga kita, ketika sudah meninggal itu jangan meninggalkan dulu. Jadi biar betul-betul tenang mayit itu ada di alam kubur. Nah, dengan ini kita semakin tahu bagaimana kondisi orang yang sudah meninggal dan butuhnya mereka kepada pertolongan kita yang masih hidup. Iki sampai sahabat Amr ingin mewasiatkan kan. Mewasiatkan kalau aku sudah meninggal jangan kalian tinggal dulu gitu loh. Jangan tinggalkan kalian dulu. Iya. Mangkane sampai ditradisikan talqin utawa sing liyane ya, satu memang ada riwayat, terus nomor dua melihat kondisi si mayit yang betul-betul membutuhkan pertolongan, sepertinya itu memang harus dilakukan. Meskipun hukumnya talqin tahlil setelah pengkuburan itu memang ulama mengatakan itu sunnah, tapi kalau melihat dari posisi mayit, posisi kebutuhan mayit yang ada di alam kubur akan pertolongan orang yang masih hidup di atas kuburan, itu harusnya wajib, ya kan? Wajib, harusnya wajib kalau melihat dari sisi orang yang meninggal. Ini sampai Sayyidina Amr bin As itu sampai berwasiat kan, ketika aku sudah dikuburkan kan berarti wasiat. Sampai diwasiat. Cuman orang zaman sekarang kan sudah tidak pernah sudah memperdulikan akan apa yang ia hadapi di masa-masa kematian kan. Itu orang sekarang. Padahal sepenting ini kalau bagi ulama dan para sahabat yang terdahulu. Oke, lanjut.